Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat, kuat, dan luar biasa. Tak lupa selawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kota menuju ke zaman Toyota. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, oh ya, Ustaz hampir lupa. Nah, kita jumpa lagi kita berjumpa bersama saya Ustaz Tegar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi. Tahu materi apa? Iya betul, materi teks eksposisi untuk kelas 8 MTS. Nah, para santri sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, Ustaz hanya ingin sedikit mengingatkan kepada antum sekalian perihal untuk model pembelajarannya. Nah, untuk model pembelajarannya, setelah kemarin kalian laksanakan penilaian tengah semester atau ulangan tengah semester, nah di situ sudah mulai terlihat nih hasil analisis Ustadz bahwa ada satu hal yang perlu Ustadz sampaikan kepada kalian, yaitu kalian harus fokus ketika menyimak video yang Ustadz berikan. Kenapa? Karena terlihat dari hasil penilaian tengah semester antum sekalian, ya, kalian banyak yang tidak paham, meskipun ada sebagian yang paham, ya pemahamannya bagus, nilainya bagus, tapi sebagian lagi ya nilainya astagfirullah gitu kan, ya masih ada di bawah KKM, meskipun di rapot kalian nilainya ya di atas KKM, namun sebenarnya itu bukan nilai asli, melainkan nilai hasil katrol atau pemberian nilai, menaikkan nilai berdasarkan hasil belas kasihan oleh para guru termasuk ustadz. Jadi itu bukan nilai murni. Nah, untuk kedepannya mungkin itu bisa dikatakan yang terakhir ya, karena untuk nanti pada saat ulangan akhir semester nanti ya yang kelak akan kalian laksanakan, maka tidak ada lagi yang namanya pengkatrolan nilai. Nilai yang diberikan adalah nilai murni ya. Jadi kalian mau tuntas tidak tuntas, ya, baik atau jelek itu bergantung kepada kalian masing-masing. Nah, Ustaz berikan tips nih untuk kalian supaya nilainya bagus, supaya kalian bisa pamerkan ke diri sendiri, ke orang tua, ke orang lain dan lain sebagainya, untuk menambah rasa percaya diri kalian, kebanggaan kalian. Nah, caranya sebenarnya sangat sederhana, yaitu kalian cukup menyimak video dari Ustadz dari awal sampai akhir tanpa di skip ya. Jadi tidak ada materi yang terlewatkan. Jika ada yang belum jelas dalam video tersebut, kalian bisa konsultasi kepada Ustadz di grup atau via Japri pada aplikasi Telegram. Oke? Bagus. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita mulai belajar bersama untuk materi teks eksposisi di di bab 3 teks eksposisi ya, kita akan mempelajarinya. Nah, bedanya apa sih? Ustadz kan beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah ada 3 minggu karena ada persiapan PTS, pelaksanaan PTS dan libur PTS, ya sekitar 3 mingguan kita terpotong waktunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi, kita akan belajar bersama kembali untuk materi teks eksposisi mata pelajaran bahasa Indonesia.
Nah, silakan anak sekalian untuk menyiapkan buku paket. Silakan diambil buku paketnya. Sudah? Bagus. Nah, kalau sudah, kalian bisa membuka buku paket dan menyimak halaman 53. Oke. Nah, di sini kalian bisa menyaksikan atau menonton. Yang pertama, kita akan mempelajari lagi tentang langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi. Nah, buat yang penasaran atau lupa tentang teks eksposisi, kalian bisa melihat atau mengecek atau kalian menonton kembali video yang sudah Ustadz bagikan di YouTube. Kalian bisa cari dengan nama akun Ustadz, ya, Tegar Faik, itu channel Ustadz. Nah, kalian silakan cari di situ tentang teks eksposisi bagian pertama. Pasti ada. Nah, di situ kalian silakan bisa murojaah, bisa belajar kembali, mengingat-ingat kembali apa yang pernah Ustadz sampaikan kepada anak sekalian berkaitan dengan materi teks eksposisi. Begitu ya. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi. Yang pertama adalah judul teks. Silakan kalian buka di halaman 53. Oke. Nah, di halaman 53 ini kalian fokus ke poin A, ada di bagian A. Lihat, perhatikan judul teks. Yang pertama ya kalau di PPT. Nah, judul mewakili isi paragraf. Dengan memperhatikan dan memaknai judul, pembaca dapat mengetahui isi paragraf secara umum. Nah, ini hampir sama nih dengan materi yang pernah Ustadz ajarkan di bab 1 dan bab 2. Bab 1 apa bab 1? Masih ingat? Betul, teks berita. Di bab 2 ada teks iklan, slogan, poster. Nah, apa sih persamaannya dengan teks eksposisi? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Nah, teks eksposisi, persamaan teks eksposisi, teks berita, dan teks iklan adalah sama-sama memiliki judul. Karena jika tidak memiliki judul, namanya bukan teks. Ya, jadi mudah saja kalian menentukan apakah ini sebuah teks, ya. Tapi apakah itu sebuah teks eksposisi? Bukan. Bedanya apa? Salah satunya ada di judulnya. Karena judul ini merupakan gambaran secara ringkas, bukan gambaran sih, semacam panduan awal untuk menarik perhatian dari pembaca yang berkaitan dengan teks eksposisi. Yang pastinya jika ada judul yang menarik, maka pembaca semakin banyak, semakin ingin membaca. Nah, itu dia. Nah, itu kuncinya ya, kenapa ada teks dalam ada judul teks dalam teks eksposisi, karena alasannya untuk menarik perhatian para pembaca. Jadi sebenarnya sama seperti teks berita, teks iklan, selalu pasti ada judul. Oke, berikutnya di poin kedua nih, kalian lihat di PPT menemukan gagasan utama. Nah, kalau di buku paket ini di poin B, temukan gagasan utama istilah paragraf. Dalam teks eksposisi, perhatikan buku paket halaman 53 di poin B. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang terdapat di awal paragraf. Itu namanya disebut dengan kalimat atau paragraf deduktif. Kenapa disebut paragraf deduktif? Karena gagasan utamanya terletak di awal kalimat. Contoh supaya tidak bingung. Sekali kita murojaah. Pola paragraf umum khusus. Kenapa sih ada umum dan khusus? Nah, kalian simak nih halaman 51 buku paket. Ayo dilihat-lihat halaman 51. Nah, pada halaman 51 ini dikembangkan dengan memosisikan gagasan utama pada kalimat terletak di awal, kemudian diikuti beberapa gagasan penjelas. Nah, oke. Kita lihat di halaman 52, di halaman sebaliknya. Nah, lihat ini ada sebuah penggalan atau potongan dari teks eksposisi. Lihat, pencemaran udara dari pabrik baja itu tidak hanya terjadi pada tahun ini. Apa itu? Betul, itu yang dinamakan dengan gagasan utama yang letaknya di awal kalimat. Disebut apa tadi? Deduktif, benar sekali. Nah, sudah bisa kan? Nah, kalau sudah bisa,
kita lanjut ke poin B, paragraf khusus umum atau induktif. Nah, dikembangkan dengan cara mengumpulkan data empiris berupa fakta, bukti, dan alasan sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf. Nah, diakhiri kesimpulan berisi gagasan utama pada bagian akhir. Contoh nih. Nah, lihat, yang digaris tebal. Yang ditebalkan kalimatnya nih mulai dari kata mereka sampai silam dan titik. Nah, ini yang ditebalkan ini atau dalam biasanya kalau kalian buka Microsoft Office ada tanda B itu tebal atau bold. Nah, ini nih yang ditebalkan ini dari kata-kata atau satu kalimat yang ditebalkan ini merupakan gagasan utama yang letaknya di akhir kalimat. Itu disebut dengan induktif. Nah, tadi kata Ustadz di sini kan ada itu nih khusus dan umum. Nah, kalau umumnya kan ini nih di akhir kalimat diawali dengan kata mereka sampai dapat silam. Nah, untuk khususnya yang mana Ustadz? Nah, untuk khususnya silakan kalian lihat, warga desa dapat menahan air dari sikap reaktif emosional titik. Itu paragraf khusus. Ya, pertama. Paragraf khusus kedua, mereka berusaha meredam ego masing-masing dengan menjunjung tinggi kepentingan publik. Khusus yang kedua. Nah, gagasan khusus yang ketiga, setelah lahir adanya kesepakatan, mereka hidup secara berdampingan. Nah, itu baru apa? Paragraf khusus yang ketiga, betul sekali. Nah, tadi ada dua ya, paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah gagasan utamanya terletak di awal kalimat, sedangkan paragraf induktif letaknya ada di akhir paragraf. Oke. Nah, contohnya ada nih di halaman 52. Kalian silakan pelajari, dicermati, disimak, dipahami. Jika ada yang tidak paham, silakan bisa tanyakan langsung kepada kalimat salah Ustaz, maksudnya gitu. Nah, oke, kita lanjut. Siap? Oke, kalian simak di PPT nomor 3, merangkai gagasan utama. Nah, merangkai gagasan utama. Oh iya, sorry, ada yang kelewat nih. Sebelum masuk ke bagian ketiga, maaf, ada yang kelewat, yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran ini juga tidak kalah penting loh. Nah, kenapa? Karena paragraf campuran ini dikembangkan dengan memposisikan gagasan utama pada kalimat utama di awal kalimat, diikuti dari beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Nah, disinilah yang menarik dari sebuah teks eksposisi. Saat kita mempelajari teks eksposisi, maka pasti ada sesuatu hal yang menarik kita dibandingkan teks yang lain, dibandingkan teks berita atau teks iklan, slogan dan poster. Nah, di sini ada paragraf campuran nih, di mana ada gagasan umum yang berisi informasi atau benang merah atau gagasan pokok di dalam ibaratnya ini adalah rohnya gitu loh, ya, rohnya atau jantungnya. Nah, untuk selebihnya kita lihat saja deh supaya kalian tidak bingung. Lihat di poin B paragraf campuran halaman 52. Ini ada penggalannya nih. Ide atau gagasan merupakan sumber kreativitas manusia titik. Nah, ini ditebalkan kan? Satu kalimat nih, kata perkataannya ditebalkan, berarti itu menandakan bahwa menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kalimat atau gagasan utama atau gagasan penjelas. Betul, gagasan utama. Nah, diikuti dengan gagasan penjelas nih. Berbeda dengan ide yang berarti akan pikiran sampai pada kata berharga. Nah, di akhir paragraf ini ada kalimat nih, satu kalimat yang ditebalkan lagi. Loh Ustaz, kok ada dua? Nah, itulah istimewanya dari paragraf campuran. Nah, di sini ada benang merah lagi nih, ada pokok inti dari atau isi dari teks tersebut atau bagian yang paling penting, yaitu intinya diawali dengan kata intinya.
diakhiri dengan kata mendasari, itu yang disebut dengan gagasan utama yang terletak di akhir. Jadi bisa secara sederhana begini saja. Gagasan campuran merupakan gabungan dari gagasan utama yang deskriptif. Jadi paragraf deskriptif ini kan gagasan utamanya terletak di awal kalimat. Nah, digabungkan dengan paragraf induktif. Jadi gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang di deskriptif itu di awal paragraf, deduktif ada di akhir paragraf, dan campuran mengkombinasikan antara paragraf deduktif yang gagasan utamanya terletak di awal kalimat, di awal paragraf, dan dikombinasikan dengan gagasan penjelas sampai ada gagasan utama yang letaknya di akhir kalimat, yang mana itu merupakan paragraf induktif. Jadi begitu ya. Nah, kalau kalian masih bingung, tanyakan saja pada saat pembelajaran ya, via Japri atau via grup. Nah, berikutnya ada rangkai gagasan utama di setiap paragraf. Nah, ini sudah praktik nih. Nah, kalian bisa lihat nih ya. Perhatikan, disimak di halaman 53. Nah, ini ada teks eksposisi dengan judul UN dan Kemajuan Dunia Pendidikan. Bagus nih buat bacaan kalian. Buat kalian yang masih penasaran dengan UN dan kemajuan dunia pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan, kalian bisa baca di teks deskripsi ini. Teks eksposisi ini ya, gitu ya. Baik. Nah, ini kalian bisa lihat di judul, sudah jelas judulnya ya, UN dan Kemajuan Dunia Pendidikan. Untuk kalimat utama, paragraf pertama ada diawali dengan kata dampak, diakhiri dengan kata orang dan titik. Itu merupakan kalimat utama paragraf satu. Nah, ini lihat nih di bawahnya juga sama nih. Ya, setiap paragraf itu gagasan utamanya terletak di awal paragraf, atau satu kalimat itu letaknya di awal paragraf. Ini sudah ada petunjuknya nih di tebali semua. Nah, ini jika kalian merujuk ke contoh ini, kira-kira ini merupakan paragraf deduktif atau induktif? Ayo, paham nggak apa yang Ustaz sampaikan tadi? Jangan lupa nih, baru berapa detik loh tadi Ustaz sampaikan. Kira-kira ini merupakan paragraf apa? Induktif atau induktif? Betul sekali, paragraf deduktif. Karena gagasan utamanya terletak pada kalimat yang letaknya di awal paragraf. Pintar sekali, Masya Allah. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah untuk menyusun teks eksposisi. Adapun langkah-langkah menyusun teks eksposisi, sebenarnya Ustadz tidak ingin kalian langsung ya untuk praktek, misalnya kalian langsung membuat teks eksposisi. Namun di sini Ustadz lebih fokus untuk memahamkan kalian dulu apa itu teks eksposisi, bedanya dengan teks lain apa, bagaimana cara membuatnya, cara menyusunnya, bagaimana cara menganalisis teks eksposisi tersebut. Nah, itu yang Ustadz inginkan kepada antum sekalian yang merupakan target dari pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun menyusun teks eksposisi, ini ada beberapa tahapan ya yang harus kalian lalui. Kalian cukup menyimak saja, Ustaz akan jelaskan kepada kalian semua. Silakan antum sekalian buka buku paketnya halaman di 60. Ya, buka halaman 60. Kalau sudah, kalian simak di bagian atas sendiri. Kan ini lembar sebelah kiri. Pada bagian atas sendiri menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi, langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama, jika di PPT itu nomor 1 yang ada di buku itu di poin A, memilih menentukan topik yang akan ditulis. Nah, dalam membuat teks eksposisi, kalian harus menentukan
atau memilih topik yang harus menjadi ide atau gagasan yang ingin kalian sampaikan pada teks eksposisi. Jadi seperti kalian layaknya menyusun teks berita atau teks iklan, kalian juga harus memilih dan menentukan topik yang pas sesuai dengan target pembaca kalian. Misalnya anak-anak, ya topiknya tentang ya berkaitan dengan anak-anak. Misalnya tentang sesuatu yang berbau dengan bisnis, ya pastikan kalian membacanya, disajikannya atau ditargetkan untuk orang-orang yang suka bisnis, begitu ya. Nah, berikutnya di poin kedua, menentukan tujuan dan penulisan teks. Nah, semua teks ya pasti punya tujuan, termasuk teks eksposisi. Karena jika tidak punya tujuan, maka tidak akan pernah selesai yang namanya teks eksposisi ini. Nah, oleh karena itu jika kalian ingin menyusun sebuah atau membuat sebuah teks eksposisi, kalian harus menentukan tujuan awal penulisan. Itu. Nah, berikutnya ke poin ketiga, mengumpulkan data dan mendukung argumen. Mengumpulkan data di sini bisa kalian pahami atau nanti suatu saat kalian terapkan. Misalnya kalian meminta data, misalnya survei ke lapangan, langsung turun langsung melakukan sensus gitu ya, istilahnya, istilah sederhananya begitu, mencari data dan lain sebagainya untuk mendukung argumen. Argumen di sini berupa teori-teori apa aja sih yang akan kamu gunakan di teks eksposisi itu. Nah, itu harus dikuatkan dengan data. Berikutnya adalah menyusun kerangka tulisan. Nah, sudah pasti ketika kita ingin membuat teks eksposisi atau teks apa saja lah, pasti kita harus menyusun namanya kerangka tulisan. Ya, supaya apa? Memudahkan kita. Ini bagiannya apa nih? Misalnya di poin A bagian apa, poin B apa, poin C apa. Nah, di situ akan dituliskan atau dibubuhkan apa-apa saja. Nah, itu yang dimaksud dengan kerangka tulisan. Berikutnya nomor 5, membahas dan mengembangkan kerangka karangan. Nah, di sini kalian akan menganalisis dan juga hasil analisis tersebut kalian bisa kembangkan untuk menaikkan atau mengupgrade kerangka karangan antum sekalian supaya pembaca nyaman ketika membaca dan juga dia menganggap bahwa itu sesuatu yang baru, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang menarik, begitu. Nah, di akhir adalah membuat simpulan. Ya, jadi simpulan ini merupakan ringkasan dari poin-poin penting yang dijabarkan oleh penulis teks eksposisi tersebut kepada pembaca. Nah, berikutnya setelah itu kita akan mempelajari tentang menyunting teks eksposisi. Kalian bisa lihat di halaman 61 yaitu tentang menyunting teks eksposisi. Yang pertama adalah struktur. Nah, untuk struktur ini kalian bisa silakan dicermati atau disimak pada halaman 61. Nah, di sini kalian bisa melihat nih pada poin A, struktur. Pada tahap ini penulis sebaiknya membaca ulang teks eksposisi yang telah disusun, kemudian mencermati bagian-bagiannya, mulai dari judul, tesis, argumen, hingga simpulan. Jika masih ada bagian yang belum tertulis, ya, jika masih ada bagian yang tertulis secara jelas dan efisien, tambahkan segera di bagian tersebut. Jadi dalam teks eksposisi ini juga ada strukturnya nih, sama seperti kalian waktu belajar tentang teks berita ada strukturnya tuh ya, 5W plus 1H begitu. Nah, sama teks eksposisi juga ada, ini ada yang namanya judul tesis. Tesis itu berdasarkan biasanya diisi dengan data-data untuk menunjang argumen. Argumen ini baru teori yang bisa kalian kemukakan gitu ya, sampai pada akhirnya argumen itu atau teori yang kalian lengkapi dengan data-data tersebut mengerucut menjadi sebuah simpulan yang menarik pastinya ya. Nah, berikutnya adalah bahasa. Nah, bahasa ini terbagi nih, ada beberapa ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya, jadi ada kurang lebih 5. Yang pertama adalah penulisan huruf kapital.
dan tanda baca. Pemilihan kata, keefektifan, dan kepaduan. Oh salah, 4 ya, 4 ya. Nah, penulisan huruf kapital dan tanda baca. Kalian bisa lihat di nomor 61 di bagian paling tengah nih bacaannya. Penulisan huruf kapital dan tanda baca. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca mempunyai fungsi tertentu dalam susunan kata, frasa, klausa, kalimat maupun paragraf. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca dapat kamu baca secara lengkap dalam buku pedoman pemujaan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada memang ketika kita belajar bahasa Indonesia, kalian juga harus mempersiapkan apa saja yang diperlukan. Seperti jika kalian pasti punya HP kan, silakan kalian bisa install KBBI online atau dan juga tentang ejaan yang disempurnakan bahasa Indonesia online itu ada di App Store. Silakan kalian atau Play Store, silakan kalian bisa download itu untuk menunjang belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu ya. Nah, langsung saja adalah penulisan huruf kapital dan tanda baca. Kalian bisa lihat sendiri nih di halaman 61. Tentu kalian di kelas 7 kan sudah pernah diajari tuh bagaimana cara menulisnya. Jadi Ustaz harap ketika kalian sedang belajar di rumah, kalian belajar tentang bagaimana cara menulis huruf kapital yang benar, menulis nama misalnya Tegar. Adakah huruf kapitalnya? Ada di depan kata Tegar itu. Jadi huruf T-nya huruf kapital. Kenapa huruf kapital? Karena nama orang. Begitu Ustadz Tegar. Kira-kira huruf kapitalnya jumlahnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama huruf U karena itu awalan huruf dari kata Ustadz, dan T karena merupakan awal kata dari kata tegar. Jadi U-nya besar, DZ-nya kecil. Kalau dilanjutkan dengan T besar, E kecil atau non kapital, A-nya non kapital, R-nya juga non kapital. Nah, jadi kecil-kecil semua tuh kecuali U dan T. Begitu ya. Adapun tanda baca, nah kalian juga bisa lihat nanti di aplikasi ejaan yang disempurnakan. Nah, kalian akan kupas tuntas tuh tentang tanda baca karena itu akan banyak sekali kalian bisa kalian pelajari. Ya, makanya ketika kalian pelajari tentang tanda baca di kelas 7, kalian harusnya serius supaya tidak lupa seperti sekarang ini. Nah, berikutnya adalah pemilihan kata atau diksi. Nah, pemilihan kata atau diksi ini memiliki kemiripan yang seperti bawa-bawa koperasi. Nah, kalian bisa pelajari ini di halaman 62. Ini ada banyak nih. Intinya diksi itu, pemilihan kata itu penting untuk sebuah teks, ya, teks yang bersifat formal. Ya seperti ini, eksposisi kan berisikan data-data, pasti menggunakan teks formal. Nah, kalian bisa lihat nih di halaman 62 pemilihan kata diksi. Ini ada poin-poinnya beberapa syarat yang ada kata yang tepat. Ada ABCD, silakan kalian baca sendiri. Berikutnya adalah keefektifan kalimat. Nah, keefektifan kalimat ini menunjukkan kembali gagasan pada pikiran manusia pendengar. Nah, keefektifan kalimat ini atau biasa disebut dengan menghemat kalimat. Nah, contoh yang bisa saya sampaikan pada kali ini misalnya saya terlalu banyak makan sehingga sekarang saya terlalu banyak makan dan akibatnya sekarang saya terasa sangat ngantuk sekali. Kira-kira kalimat yang efektif bagaimana? Saya sekarang sedang ngantuk karena saya banyak makan. Itu bedanya. Nanti akan Ustaz berikan ya. Silakan kalian bisa bertanya pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia di kelas baik 8A, 8B, 8C maupun 8D ya. Jangan lupa kalian bertanya ya tentang masalah keefektifan, akan Ustaz sampaikan di sana insya Allah. Berikutnya ada kepaduan paragraf. Nah, kepaduan paragraf ini secara garis besar kalian bisa baca juga ini di halaman 62.
dan juga di 63. Secara garis besar kepaduan ini berkaitan dengan struktur, yaitu saling berkait satu sama lain. Ya, bagaimana mungkin ada judul, tesis, argumen, bakar simpulan, namun itu berbeda-beda, tidak nyambung kan? Makanya harusnya supaya itu bisa terbaca dan pembaca merasa nyaman, merasa bacaan yang sedang dibaca itu menarik gitu, sehingga pembaca itu tertarik, harus ada kepaduan paragraf. Jadi kepaduan paragraf itu tidak semua kalimatnya berbeda-beda, paragrafnya berbeda, tapi inti-intinya sama. Ya, misalnya tentang membahas tentang buku, ya semuanya membahas tentang buku, membahas tentang makanan, ya semuanya membahas tentang makanan. Itu ya, ada kepaduan, jadi serasi itu tiap kalimat. Begitu ya. Baik. Nah, kalau begitu kita refleksi ya, mengingat kembali apa yang barusan Ustaz sampaikan kepada kalian. Ya, pertama kita pada pertemuan kali ini mempelajari langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi. Yang kedua, langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Ya, beda itu. Ini yang pertama menyimpulkan, yang kedua menyusun. Yang ketiga ada menyunting teks eksposisi. Nah, gitu ya. Terima kasih pada kesempatan kali ini Ustaz sampaikan kepada antum sekalian, baik santri kelas 8A, 8C, dan 8D. Untuk materi di bab ketiga ini sudah selesai, alhamdulillah. Nah, bila kalian ada yang kurang jelas atau yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan kepada Ustaz pada saat jam pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas kalian, ya. Kalian bisa japri atau lewat grup, ya. Begitu. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama menutupnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.